Benarkah bisnis modal Ventura benar-benar dalam kondisi tertekan? Apakah yang menjadi sentimennya di sana? Serta apakah pelaku usaha terkait juga optimistis industri pendanaan Ventura masih cerah prospeknya ke depan? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Dennis Pratista selaku Direktur Investasi Mandiri Capital Indonesia. Selamat siang Pak Dennis, apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda. Selamat siang Mas Bram, selamat siang pemirsa, salam sehat bagi kita semua. Oke baik, Pak Dennis. Tadi ya begitu ya, sudah kita saksikan secara seksama bagaimana kondisi dan juga keadaan dari sektor pendanaan pembiayaan Ventura. Di mana dikatakan memiliki atau banyak tekanan di awal tahun 2024 ini. Kalau dari point of view Anda di sektor modal Ventura ini seperti apa sih Pak Dennis? Gitu. Betul sekali ya, mungkin kita sudah merasakan ini sejak hampir 4 semester terakhir ya. Gitu. Memang ini dinamika pasar ya, di mana tentunya driver utama pada saat itu adalah ketika Fed mulai meningkatkan suku bunga gitu ya. Ketika sudah mulai meningkatkan suku bunga, cheap money is over, tentunya sekarang ini para investor lebih prudent ya, para VCs maupun LPs yang mendanakan para VCs ini cenderung lebih prudent dalam melakukan deployment ya, kurang lebih seperti itu. Oke baik, kalau memang Anda katakan memang ini sentimen global penyebabnya, lalu adakah begitu dari dalam negeri yang mana sebetulnya juga ada sentimen domestik di sana yang menyebabkan pasar Ventura kita juga agaknya mengalami tekanan atau lesu? Gini, betul. Jadi tentu kan ini impact-nya banyak ya. Impact-nya memang awal dari slowdown di pendanaan hingga mungkin di beberapa semester terakhir kan sering mendengarkan sekarang ini tech companies banyak yang cenderung melakukan efisiensi sehingga sekarang banyak layoffs, banyak re-strategizing dan lain sebagainya. Ini ripple effect ya, udah sekian semester. Tapi sebenarnya gini, saya ingin mengalihkan sedikit bahwa it's not all doom and gloom gitu ya. It's not all bad news. Karena apa? Karena kita melihat nih setelah 1,5 tahun kita menjalani kondisi seperti ini, para tech companies kita ini sudah makin sehat. Jauh lebih baik kondisinya gitu ya. Jadi those that have survived, kondisi sudah jauh lebih baik. Nah mungkin saya cerita sedikit ya. Awalnya kan banyak tech companies kita ini fokusnya kepada growth at any cost gitu ya. Sekarang ini lebih cenderung healthy growth gitu. Jadi memang fokus kepada pengembangan pasar yang memiliki impact positif kepada profitability mereka. Kurang lebih seperti itulah. Oke, ini impact-nya cukup besar Anda katakan begitu ya, di sektor usaha pun demikian. Kalau misalnya kita lihat sebagaimana langkah antisipatif yang juga dilakukan oleh sektor pembiayaan Ventura, karena memang melihat begitu ya kondisinya, bahkan the Fed juga belum tahu kapan pemangkasan suku bunga, hanya proyeksi dari sejumlah ekonom yang mengatakan bahwa hanya satu kali di tahun 2024 ini yang bisa juga menjadi pendorong pasar keuangan bahkan global. Lalu kalau memang di tahun 2024 ini The Fed tidak ada pemangkasan suku bunga, in case seperti itu. Apakah memang tekanan itu akan bertambah lama dan juga panjang, Pak Dennis? At the end of the day ya, saya harus mengingatkan bahwa mau itu tech companies atau bisnis apapun, at the end of the day, any business needs to self-sustain, gitu kan ya. Mereka harus profitable to become self-sustain, gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan tech company sekarang ini sudah mulai mengarah ke sana, gitu ya. Memang kan mereka kaget lah awalnya, kita ngomong 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu, awalnya kaget tadinya gampang raise funds, artinya yang tadi saya sempat katakan growth at any cost. Sekarang sudah mulai memikirkan gimana caranya mereka bisa healthy growth. Sehingga apa? Artinya kalau healthy growth, mereka sudah pelan-pelan melakukan cost efficiency, memangkas bisnis yang tidak profitable, re-strategizing ya. Jadi mereka memikirkan bagaimana caranya agar bisnis-bisnis mereka bisa kontribusi positif kepada bottom line-nya. Nah, artinya apa? Artinya sekarang ini perusahaan sudah makin sehat. Jadi langkah antisipatifnya apa? Perusahaan-perusahaan ini, tech companies ini memang harus sudah mulai lebih cerdas ya dalam mengelola bisnisnya, keuangannya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mulai bisa mengarah profitability, bahkan lebih baik kalau mulai profitable. Sehingga apa? Memang kondisi seperti sekarang ini dan kita alami bersama ya, tadi seperti Mas Bram katakan, belum tahu nih kapan, ya kan, Fed akan menurunkan suku bunga dan pada akhirnya belum tahu kapan juga VCs, investor akan agresif lagi funding. Jadi fokus kepada internal dulu perusahaan.
becoming profitable sehingga bisa self-sustain, sehingga bisa ride the current funding issues. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Denny. Sangat bagus sekali jawaban dari Anda. Tapi juga muncul pertanyaan dari saya begitu ya, di mana melihat tekanan yang terjadi, lalu juga tantangan sentimen negatif secara global juga terjadi di sana di berbagai sektor. Kalau di tech company atau di startup kita katakan begitu ya, yang mana juga perusahaan rintisan ini juga rawan sekali untuk tergelincir dan juga jatuh, kolaps begitu ya. Dan ini bagaimana antisipasi juga yang dilakukan oleh sektor pembiayaan agar mana ini juga menjadi langkah yang juga terbaik untuk menunjang kinerjanya di masa sulit ini, Pak Dennis? Gini, tadi itu that's a very good question ya. Bagaimana cara menghindari agar tidak mudah tergelincir kan gitu. Betul. Ya. Ujungnya sama nih, semua sektor bisnis maupun di teknologi kan ada berbagai macam sektor juga. Intinya bagaimana bisa terus mereka fokus on businesses that can become profitable, gitu kan. Nah, of course gini, investor manapun tentu ini melihat ke depannya nih. Kita mau mengatakan sekarang ya, dan nanti ke depannya udah mulai akan melihat ini bisnis-bisnis mana yang sudah bisa menunjukkan tingkat kesehatan financial yang lebih baik gitu. Sehingga mereka juga akan selektif nanti ketika sudah mulai berinvestasi lagi, tidak lagi hanya throwing money at any companies, tapi throwing money at the market leaders and the healthy companies. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi langkahnya bagaimana agar tidak tergelincir ya. Justru setiap perusahaan ini sekarang harus melakukan self-assessment. Menganalisa ulang. Bagaimana mereka bisa streamline dan fokus on profitability. Kurang lebih seperti itu. Oke. Makin selektif begitu ya, karena keadaan yang terjadi saat ini, sektor pembiayaan menjadi lebih selektif begitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ketahui lebih selektif begitu ya, nah ini bagaimana untuk menggenjot kinerjanya sendiri, khususnya profitability? Begini, kan lebih selektif bukan berarti kita itu sacrificing everything, gitu kan. Lebih selektif itu setiap perusahaan kan sudah tahu nih money maker-nya di mana. Cash cow-nya di mana, cash flow-nya di mana. Fokus ke situ dulu. Dan ketika mau ekspansi, expansion is good. Tapi harus very selective dalam melakukan ekspansi. Fokus kepada healthy growth. Gitu. Jadi ketika andai kata mau ekspansi pasar, gitu, harus mulai memikirkan pasar mana yang kurang lebih bisa menghasilkan profitability. Atau mau ekspansi services, features, products, atau apapun. Sudah mulai harus hati-hati melihat. Harus selektif gitu, sehingga apa, capital yang dikeluarkan ya akan menghasilkan pembalian yang baik, returns yang bagus gitu kan. Harus memikirkan return on investment, kurang lebih seperti itu. Setiap kali mau melakukan inisiatif baru harus memikirkan return on investment. Gitu. Oke. Dengan masih dalam lingkup selektif begitu ya, Pak Dennis. Adakah sektor-sektor tertentu yang juga dilihat begitu kurang prospektif dan menjadi dijauhi begitu dari sektor pembiayaan di kondisi saat ini? Mungkin saya nggak bisa menjawab untuk semua ya, tapi saya bisa melihat untuk Mandiri Capital Indonesia ya. Mandiri Capital Indonesia kita ini sangat fokus ya kepada beberapa hal. Contohnya, we only invest in companies where we confident we can add value to these businesses. Add value-nya bagaimana? Add value-nya adalah membawakan bisnis. Kita kan kebetulan didukung oleh ekosistem yang kuat. Jadi kita selalu meleverage ekosistem kita, ekosistem Mandiri Group, State-owned enterprise, dan juga our collective network. Sehingga kita hanya melakukan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang kita yakin bisa membawa kontribusi positif di bisnis mereka. Membawa bisnis gitu. Nah, yang kita lihat adalah bisnis-bisnis seperti halnya value chain. Contoh, kita banyak senang melihatin FMCG value chain, kita juga melihatin agriculture value chain, aquaculture value chain, manufacturing tech juga kita banyak melihat gitu ya. Di luar daripada itu, kita juga lagi melihat sustainability gitu kan ya. Sustainability apakah memang kita ini bukan perusahaan infrastructure, tidak melakukan investment kepada infrastructure, tapi kita melakukan investasi kepada enablers. Artinya apa? Kita melihatin sekarang ini kita punya Climate Tech Fund. Climate Tech Fund itu kita melihat, of course, hal seperti sustainable energy. Jadi teknologi yang bisa mendukung sustainable energy, contohnya, atau battery recycling, material stack dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sectors kita lagi melihat. Jadi kita melihat tadi value chain, sustainability dan juga, of course,
kita tentu melihatin juga artificial intelligence, cyber security, dan digital health. Gitu. Oke. These are the sectors that we're very interested in. Oke, baik. Nah, kalau untuk masa depan begitu ya, di mana memang sektor teknologi ini menjanjikan berbagai inovasi untuk masa depan karena memang terus bertumbuh dan juga berkembang. Apakah hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor Ventura, pembiayaan Ventura begitu untuk melihat sektor teknologi ini masih cukup prospektif walaupun saat ini belum begitu, Pak Dennis? Harus dilihat begini, ke depannya ya, teknologi ini menjadi enabler. Ya. Gitu. Jadi bisnis apapun pasti akan di-enable atau dibuat lebih efisien atau di-empower oleh teknologi. Jadi jangan melihat nanti ke depannya sudah tidak melihat, oh ini bisnis fintech, insurtech, healthtech. Semua akan menjadi bisnis finance, bisnis insurance, bisnis health yang didukung oleh teknologi. Kan kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi memang there's gonna be a divergence ya, di mana of course semua bisnis itu harus di-enable oleh tech. Artinya apa? Artinya tentu seperti halnya kami ya, investors, VCs seperti kami, itu terus akan melihat what are the latest and greatest technology to be able to enable great businesses. Kurang lebih seperti itu in each sector. Gitu. Kayak contoh kita ngomong AI. AI kan nggak berdiri sendiri sebenarnya. AI ini untuk membantu bisnis, untuk enable and empower bisnis. Sehingga apa? Sehingga lebih efisien. Gitu, lebih optimal. Oke, karena memang melihat juga sekarang seluruh sektor berlomba untuk digitalisasi begitu ya. Betul. Di mana nantinya akan enable dengan kondisi yang ada di masa depan nanti. Kalau tadi Anda sebutkan Anda tertarik begitu untuk melihat sektor agriculture. Tapi kita lihat juga sentimen di sana, sentimen negatifnya ada climate, ada masalah La Nina dan juga yang mana bisa menghambat tingkat produktivitas dari pertanian atau perkebunan dimanapun secara global. Lalu bagaimana Anda melihat begitu ya, secara prospek bisnis Anda lihat cukup baik, tapi secara environment-nya, secara lingkungannya, secara kondisi dan juga keadaannya sebetulnya sedang tertekan sektor agriculture. Betul, that's a very good question. Memang semua industri, semua bisnis itu pasti ada resikonya. It's how we mitigate. Tapi to answer your question regarding agri, ya, kita memang fokus kepada teknologi that enables these farms to become more productive, gitu ya. Kita banyak investasi di teknologi-teknologi yang untuk membantu bagaimana si para petani ini bisa meningkatkan produktivitas mereka, gitu. Juga di sektor aquaculture tadi sempat kami sampaikan ya. Bagaimana kami bisa investasi di teknologi-teknologi terkini, terbaik, sehingga para petani aquaculture ini bisa melakukan produktivitas, bisa meningkatkan produktivitas mereka lebih baik, gitu kan. Contoh shrimp farm, bagaimana bisa kita tingkatkan produksi shrimp farms kita, productivity rate-nya bisa meningkat per hektarnya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita tidak invest di agri farm-nya sendiri, itu kita memang, again as I mentioned to you, kita bukan infrastructure, bukan perusahaan infrastructure, but we invest in the technology that enables these companies to become more productive. Begitu. Oke.